Hai guys, perkenalkan saya Madam Detektif. Jika kalian suka kisah nyata tentang cerita kriminal, misalnya kejahatan terorganisir seperti mafia, yakuza, ataupun serial killers dan lainnya, bergabunglah di channel ini. Karena kalian pasti akan mendapatkan kisah-kisah yang seru dan menarik. Di episode pertama, saya akan menyajikan kisah kejahatan mafia. Bagaimana lika-liku perjalanan seorang bos mafia dalam mencapai karir puncaknya. Intrik dan strategi-strategi apa yang dia gunakan dalam menembus kerasnya persaingan untuk menduduki jabatan tertinggi yang diimpikan oleh para mafioso. Korban nyawa, pengkhianatan, itu sesuatu yang harus dilakukan sebagai jalan pintas. Oke, kita mulai, tapi kita perlu tahu dulu nih sekilas apa itu mafia. Mafia awalnya nama sebuah konfederasi yang berasal dari Sisilia, Italia, untuk tujuan memberikan perlindungan ilegal, pengorganisasian kejahatan, penyelesaian perselisihan antar kriminal, dan penegakan hukum dengan cara main hakim sendiri. Anggota mafia disebut mafioso. Mafia melebarkan sayap ke Amerika melalui imigrasi pada abad ke-19. Di saat itulah kekuatan mafia mencapai puncaknya. Bagaimana organisasi ini melakukan kejahatannya? Ternyata mereka bekerja secara sistematis, layaknya suatu pemerintahan. Masing-masing keluarga mafia memiliki bos, juga batas wilayah dan struktur hierarki yang terorganisir. Begini nih alurnya. Kedudukan tertinggi adalah bos, di bawahnya underboss dan captain, kemudian soldiers, dan yang paling bawah associate. Tugas soldiers melaksanakan tindak kejahatan, pembunuhan, pengepungan mobil, termasuk mengeksekusi anggota yang dianggap berkhianat. Di dalam melaksanakan tugasnya, mereka dibantu oleh associate. Nah, apa saja kegiatan para mafia ini? Umumnya mereka bergerak di bidang perjudian, prostitusi, minuman keras, bisnis konstruksi, dan lain-lain. Lalu bagaimana mereka menjaga rahasia kejahatannya? Ada strategi khusus. Dalam melakukan percakapan penting atau transaksi, mereka sangat hati-hati. Di antaranya tidak akan menggunakan telepon agar tidak dapat dilacak rekamannya. Pokoknya jangan sampai meninggalkan bukti apapun. Nah, kali ini kita akan melihat karir dan sepak terjang salah satu bos mafia yang punya nama besar Lucky Luciano. Nama aslinya Salvatore Luciania, lahir pada 1897 di Sisilia, Italia. Putra dari pasangan Antonio dan Rosalia Corporelli. Ayahnya adalah seorang yang sangat keras dan ambisius, bekerja di tambang belerang di Sisilia, namun akhirnya pindah ke Amerika dan menetap di New York pada saat Luciano masih kecil. Mengawali karir di kejahatan terorganisir pada usia 9 tahun dan mulai menghasilkan uang dari kehidupan di jalanan, sehingga gak heran di usia 14 tahun Luciano putus sekolah. Ayahnya kemudian mengirimnya ke sekolah di Brooklyn. Di usia remaja, Luciano bergabung menjadi anggota geng yang sudah lama eksis, namanya Five Points. Tidak seperti geng jalanan lainnya yang bisnisnya adalah kejahatan kecil, Luciano menawarkan perlindungan kepada anak-anak Yahudi dari kejahatan geng Italia dan Irlandia dengan harga 10 sen per minggu untuk setiap anak, atau setara $1,5 US saat ini. Pada saat itu kondisi New York memang lagi kacau karena banyaknya imigran masuk dari berbagai negara. Para imigran ini membuat geng. Ada geng Italia, geng Yahudi, geng Irlandia, dan lain-lain. Dia juga memulai bisnisnya sebagai germo sekitar Perang Dunia I. Dan saat itulah dia bertemu dengan Meyer Lansky, mitra bisnisnya. Dari tahun 1916 sampai 1936, Luciano ditangkap 25 kali atas tuduhan penyerangan, perjudian ilegal, pemerasan, dan perampokan, tetapi tidak pernah dipenjara. Aneh juga ya. Sebagai raja kecil yang bisnisnya sering mengganggu keluarga mafia besar, dia beberapa kali akan dibunuh, namun tetap selamat. Sudah pasti kekerasan menjadi bagian dari hidupnya. Sering sekali dia mendapat pukulan dan penganiayaan. Dan yang terberat, ketika dia ditemukan polisi dalam keadaan sekarat di suatu jalan karena mendapat siksaan dari segerombolan orang. Polisi tersebut membawanya ke rumah sakit. Beruntung dia selamat.
Sejak itu namanya menjadi Lucky Luciano. Di geng Five Points inilah dia akhirnya menjadi pemimpin dan bertemu dengan banyak pimpinan geng dan penjahat yang sudah punya nama, di antaranya Vito Genovese dan Frank Costello. Dengan reputasinya di bidang kejahatan, Joe Masseria, seorang bos mafia dari geng Lower Manhattan, merekrut Luciano sebagai salah satu penembak eksekutor. Gak hanya itu, Luciano dengan teman dekatnya Costello dan Genovese juga mulai bekerja dengan Ron Stein menjalankan bisnis alkohol oplosan yang cukup besar omsetnya. Karena pada saat itu pemerintah Amerika memberlakukan larangan penjualan alkohol. Ron Stein inilah yang menjadi guru Luciano dalam menjalankan bisnis gelap. Dengan keberhasilannya, Luciano menjadi wakil utama Joe Masseria. Pesaing utama bisnis Masseria adalah Salvatore Maranzano, bos mafia yang keluarga besarnya berasal dari Castellammare, Italia. Sama dengan Joe Masseria yang juga berasal dari Castellammare. Jadi keduanya merupakan klan Castellammare. Masseria menganggap dirinya bos dari semua bos mafia. Maka dia mewajibkan Maranzano membayar komisi kepadanya. Tapi Maranzano menolak. Perseteruan mereka akhirnya berujung pada perang Castellammare yang berdarah antara kelompok Maranzano dan Masseria. Luciano melihat peluang emas dalam perseteruan antara Joe Masseria dan Maranzano. Diam-diam dia mendatangi Maranzano. Dengan cerdiknya dia melakukan kesepakatan rahasia. Begini kesepakatannya guys. Untuk menghentikan perang Castellammare yang sudah menelan cukup banyak korban nih, Luciano setuju berkhianat membunuh bosnya sendiri Joe Masseria. Sebagai kompensasinya, Luciano akan menggantikan posisi Joe Masseria dan memiliki kedudukan yang sama dengan Maranzano. Peluang ini jelas menguntungkan kedua belah pihak. Bagi Maranzano perang akan berakhir. Bagi Luciano tentu saja mendapatkan posisi empuk sebagai bos mafia. Sayangnya rahasia ini diketahui oleh Joe Adonis dan dia melaporkannya ke Masseria. Masseria tentu gak tinggal diam, hanya ada satu pilihan, membunuh atau dibunuh. Maka ia mengajak Adonis menyusun strategi dan merencanakan pembunuhan terhadap Luciano. Akhirnya strategi dan rencana pembunuhan disepakati, baik waktu maupun tempatnya. Dan eksekutornya adalah Adonis sendiri. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Adonis melaporkan rencana yang sudah matang itu kepada Luciano. Maka Luciano harus bertindak lebih cepat dari rencana Joe Masseria. Kemudian dia mengatur strategi. Pada tanggal 15 April 1931, Luciano membujuk Masseria untuk bertemu di sebuah restoran di Coney Island. Tanpa ada rasa curiga, Masseria memenuhi undangan Luciano. Sebagai pengatur rencana pembunuhan, sudah tentu Luciano dan gengnya datang lebih awal. Beberapa jam kemudian, Joe Masseria dan 3 bodyguardnya sampai. Mereka pun mulai ngobrol berdua, main kartu sambil pesan makanan dan minuman. Saat itulah Luciano minta izin ke Masseria untuk ke toilet sebentar. Dan apa yang terjadi setelah itu? Sejurus kemudian beberapa orang bersenjata tiba-tiba datang dan Masseria dieksekusi dengan beberapa tembakan. Dalam hitungan detik dia sudah tergeletak di lantai. Eksekutor di balik kematian Masseria salah satunya adalah Joe Adonis sendiri. Joe Masseria tentu tidak pernah menyangka bahwa nyawanya akan dihabisi oleh Adonis, orang kepercayaannya. Sampai menjelang kematiannya, Masseria yakin dengan rencana Adonis yang akan membunuh Luciano. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika polisi datang menginterogasi Luciano atas tewasnya Masseria, maka selamatlah dirinya karena punya alibi bahwa saat itu dia sedang di toilet. Begitu lihainya Luciano menutupi kejahatan yang dilakukannya sehingga polisi tidak sedikit pun menaruh rasa curiga kepadanya. Akhirnya Luciano mencapai puncak karirnya sebagai bos mafia. Namun rupanya Maranzano ingin menjadi boss of the bosses, bos dari semua bos. Sebelumnya Maranzano membagi keluarga mafia dalam 5 kelompok: Gambino, Bonanno, Colombo, Genovese, dan Lucchese. Luciano dan para bos lain jelas tidak setuju. Satu-satunya jalan menurut Luciano adalah membunuh Maranzano. Maka strategi pun direncanakan. Di sisi lain, Maranzano juga sudah mempunyai rencana untuk menghabisi Luciano dan partnernya Vito Genovese karena dia tahu rencana jahat Luciano.
Maka Maranzano bertindak cepat dengan menyewa pembunuh bayaran Vincent Cole yang dijuluki Mad Dog alias si anjing gila. Ternyata Luciano juga sudah menyiapkan pembunuh bayaran yang tidak kalah hebatnya, yaitu Benjamin Siegel yang dijuluki Bugsy Siegel. Ibarat perang, kedua kubu sudah siap menyerang. Nah, siapa yang bergerak duluan nih? Ternyata dengan bantuan Lenski, orang kepercayaannya, Luciano bertindak lebih cepat. Suatu hari di tanggal 10 September 1931, orang-orang Luciano dan pembunuh bayarannya mendatangi gedung Helsinki tempat Maranzano berkantor. Begitu sampai ke lantai yang dituju, mereka menodongkan pistol ke pelipis bodyguard Maranzano. Dia dipaksa menunjukkan ruangan bosnya. Tanpa perlawanan, dia pun menunjukkan ruangannya. Begitu pintu dibuka, berondongan tembakan sudah menyambut Maranzano yang sedang duduk di kursinya. Maka berakhirlah riwayat Maranzano. Tindakan Luciano mendapat penghargaan dari para bos keluarga mafia lainnya yang memang sebelumnya tidak senang dengan Maranzano karena mendeklarasikan dirinya sebagai boss of the bosses atau the godfather. Sejak itu Luciano menjadi salah satu bos mafia yang disegani kelompok lainnya, juga menjadi pemimpin organisasi kejahatan yang cukup berpengaruh di zamannya. Dengan visi dan misinya yang brilian, dia memberikan warna baru, yaitu merangkul siapapun sepanjang bisa menghasilkan uang. Tidak seperti pendahulunya yang menerapkan aturan orang-orang penting mafia harus orang Itali. Sekian dulu guys, sampai jumpa di serial berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.